Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para warga Nahdiyin Nahdiyah dimanapun berada, berjumpa kembali di kesempatan sore saat ini, yakni adalah kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelum melanjutkan kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, marilah kita terlebih dahulu untuk membaca suratul Fatihah, yang mana kita niatkan pahalanya terhadap beliau, musannif dari kitab Risalatu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan juga beberapa alim ulama yang telah menjadi guru beliau, dan juga guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu terhadap kita, khususnya dari kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan harapan barokah dari pembacaan Fatihah, ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu barokah dan juga manfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli nati amali sholihah. Sya'un lillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang biasa kita kaji setiap sore di media NU Pamekasan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad hadasa fi akhir ayyamis sahabah khilafun al-Qudriyah mimma badil Juhani wa itba'ihi. Pada masa akhir dari beberapa sahabat diceritakan terjadi beberapa perbedaan golongan. Perbedaan golongan di sini terjadi dari golongan Ma'badil Juhani. Ini saya sendiri kurang tahu golongan Ma'badil Juhani ini seperti apa. Yang jelas ini golongan ada dulu di masa para sahabat. Dan beberapa pengikut-pengikutnya golongan Ma'badil Juhani. Wa tabarra'a minhum al-mutaakhiruna minas sahabati ka Abdullah bin Umar wa Jabir wa Anas wa nahwihim radhiyallahu anhum ajma'in. Terjadinya perbedaan golongan Ma'badil Juhani di sini juga diungkapkan oleh sahabat-sahabat yang al-mutaakhir, seperti halnya sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Jabir, sahabat Anas, dan beberapa sahabat-sahabat lainnya. Ini sebelum melanjutkan, supaya nyambung penjelasan dari sebelumnya, bahwasanya di pertemuan sebelumnya dijelaskan di akhir zaman atau sebelum kiamat, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad di sini akan terpecah menjadi 73 golongan. Penjelasan kemarin kurang lebih seperti itu. Dari
golongan sebanyak 73 ini yang muktabar, yang dianggap, yang diterima hanyalah satu golongan saja, yakni adalah golongan ahlu sunnah wal jamaah. Lanjutan dari penjelasan tentang pernyataan 73 golongan di sini dijelaskan seperti itu. Dan ternyata di masa sahabat pecahnya umat Nabi Muhammad itu memang sudah terjadi. Dan itu diungkapkan oleh beberapa sahabat, di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Jabir, dan sahabat Anas. Summa hadasa al-khilafu ba'da dalika syai'an ila an takammalat al-farqu ad-dalla isnaini wa sab'ina firqatan. Kemudian setelah tumbuhnya kelompok yang bernama Ma'badil Juhani, di sini dijelaskan tumbuhlah beberapa kelompok-kelompok yang lain. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, pemahaman A, pemahaman B, pemahaman C. Begitulah seterusnya. Sehingga kelompok-kelompok yang sesat ini akan nantinya sampai pada jumlah 72 kelompok. 72 kelompok ini secara pemahaman dianggap sesat. Sedangkan wasalisatu wasab'una, kelompok yang nomor 73, itu dinamakan dengan kelompok hum ahlus sunnah wal jamaah. Yakni adalah kelompok yang mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad dan mengikuti petunjuk-petunjuk para ulama yang mengikuti terhadap ajarannya Nabi Muhammad. Dan kelompok inilah wahum al-firqatu an-najiyah. Kelompok ahlu sunnah wal jamaah inilah yang nantinya akan menjadi kelompok yang selamat dan tidak menjadi kelompok yang sesat seperti hanya kelompok 72 lainnya. Fa'inkilah, maka memang dikatakan seperti itu. Hadhil firquh, hadhil firaqih ma'rufatun. Musannif Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari ditanyakan, apakah beliau mengetahui adanya nama-nama dari kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok yang sesat ini? Fal jawab, beliau menjawab, ana na'rifu al-iftiraq wa usulal furuqi. Beliau mengetahui beberapa pecahan-pecahan dari kelompok ini dan juga asal dari pecahan-pecahan kelompok tersebut. Wa inna kulla ta'ifati minal farqih in qasamat ila farqin. Dan setiap beberapa kelompok yang terpecah di sini terbagi dari beberapa pecahan-pecahan kelompok. Wa illam tuhid bi asma'i dzalikal firaqi wa madzahibiha. Walaupun di sana itu tidak meliputi, tidak mencakup beberapa nama dari beberapa kelompok dan beberapa madhab yang terpecah tersebut. Wa usulil firaqi al-hururiyah. Adapun beberapa kelompok yang asal, jadi dari 72 kelompok ini ada memang kelompok yang menjadi induk, ada menjadi kelompok yang memang cabang. Kurang lebih pemahamannya seperti itu. Sedangkan kelompok yang menjadi induknya dari 72 ini, yakni antaranya adalah al-hururiyah, kelompok liberal. Kalau sekarang dikenal dengan nama kelompok liberal. Wal qadariyah, kelompok qadariyah. Wal jahmiyah, wal murji'ah, wal rafidah, wal jabariyah. Wa qad qala ba'du ahlil ilmi rahimahumullahu ta'ala usulul firaqi ad-dhallah hadhihi sittatun. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya terpecahnya kelompok sebanyak itu, yang menjadi kelompok induknya yakni ada 6. Tadi itu dijelaskan, yakni adalah kelompok liberal, kelompok qadariyah, kelompok jahmiyah, kelompok murji'ah, kelompok rafidah, dan yang keenam adalah kelompok jabariyah. Sedangkan yang lain dari 6 ini
terperinci atau terpecah lagi menjadi beberapa kelompok. Waqad inqasamat kullu firqatin minha isnatai asyara firqatan fasarat ila isnataini wa sab'ina firqatan. Yang 6 tadi, seperti penjelasan tadi, terpecah kurang lebih masing-masing menjadi 12 kelompok. Sehingga dari 12 kelompok ini menjadi 72 kelompok. Qala Ibnu Ruslan rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Ruslan berpendapat, Qila, inna tafsilaha isruna minhum rawafid. Menurut Imam Ibnu Ruslan, menukil dari pendapatnya ulama, bahwasanya perincian dari 6 kelompok itu terperinci menjadi 20 kelompok. Sedangkan kelompok rawafid itu bukan termasuk kelompok induk, melainkan itu termasuk kelompok cabang. Wa isruna minhum khawarij, termasuk dari 20, oh tidak, rawafid ini termasuk induk. Dan dari rawafid ini, kelompok Rafidah ini tercabang menjadi 20 kelompok. Termasuk tercabang dari 20 kelompok, yakni adalah kelompok khawarij. Kemudian wa isruna qadariyah. Qadariyah juga tercabang menjadi 20 kelompok. Wa sab'atun murji'ah. Kelompok murji'ah tercabang menjadi 7 kelompok. Wa firqatun najariyah. Kelompok najariyah hanya 1 kelompok saja. Wa hum aksarum min asrin. Sedangkan satu dari firqah najiyah itu lebih banyak dari 10 kelompok. Walakin yu'adduna wahidan. Akan tetapi, walaupun terjadi pecah 10 kelompok, itu dianggap 1 kelompok. Wa firqatun hururiyah, 1 kelompok lagi dari kelompok liberal. Wa firqatun jahmiyah, 1 kelompok dari kelompok jahmiyah. Wa salasu firaqin karramiyah, 3 kelompok berasal dari kelompok karramiyah. Fahadihi isnatani wa sab'una firqatan. Maka dari sinilah menjadi 72 kelompok. Jadi di fasal yang dibahas saat ini, yang tadi yang saya baca, itu menjelaskan bahwasanya di akhir zaman, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad terpecah menjadi 73 kelompok. Dari 73 kelompok ini, yang selamat hanyalah 1, yakni adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan 72 lainnya ini dikatakan sebagai kelompok yang sesat. 72 kelompok itu sebetulnya lahir dari beberapa kelompok-kelompok yang menjadi kelompok induk. Yang menjadi kelompok induk di sini ada 6 kelompok. Yang pertama adalah Al-Hururiyah, kelompok liberal. Yang kedua kelompok Qadariyah. Yang ketiga kelompok Jahmiyah. Yang keempat kelompok Murji'ah. Yang kelima kelompok Rafidah. Yang keenam adalah kelompok Jabariyah. Dan dari kelompok-kelompok induk ini melahirkan banyak kelompok yang akhirnya sampai pada jumlah 72 kelompok. Kemudian setelah membahas fasal tentang perpecahan ideologi, 72 ideologi yang sesat di akhir zaman, di sini Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan pembahasannya dengan pembahasan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Faslun fi dzikri amarati iqtirabis sa'ah. Pasal menjelaskan tentang beberapa tanda dekatnya hari kiamat. Wahia kasiratun. Tanda dekatnya akhir kiamat, hari kiamat di sini sangat banyak. Apa saja? Minha adamu musa'idih wal mu'awini 'alad din. Di antara tanda hari kiamat itu sudah dekat, yakni adalah agama tidak ada lagi yang minat bertolong. Dalam arti lain, sangat sedikit bahkan tidak ada orang yang ikhlas memperjuangkan agama. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Hal ini merupakan sabdanya Rasulullah yang berbunyi,
ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabidu 'alal jamri. Rawahu At-Tirmidzi an Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti suatu masa akan datang terhadap manusia bahwasanya kadar sabarnya seseorang memperjuangkan agama itu seperti halnya dia memegang api. Jadi memperjuangkan agama ini adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit, suatu pekerjaan yang sangat berat, sehingga gambaran beratnya, gambaran sulitnya ini seperti halnya memegang api. Jika sudah sampai pada masa seperti itu, maka berarti hari kiamat sudah hampir dekat. Wa minha, termasuk dari juga tanda kiamat hampir dekat, yakunu fi akhiriz zamani ibadun juhalun wa qura'un fasaqatun. Rawahu Ibnu Nu'aim fil Hulyah wal Hakim fil Mustadrak an Anas radhiyallahu anhu aidan. Termasuk dari tanda dekatnya hari kiamat yaitu adalah banyaknya orang yang ahli ibadah, sayangnya mereka bodoh. Ahli ibadah banyak, ahli zikir banyak, ahli sholat banyak, tapi sayang, walaupun mereka ahli ibadah, mereka minim dengan yang namanya ilmu. Wa qira'atun wa qura'un fasaqatun. Banyak ahli Quran, orang yang ahli membaca Al-Quran, namun sayangnya dia fasik. Sayangnya dia ahli maksiat. Dia mungkin bisa digambarkan orang yang hafal Al-Quran, atau mungkin dia bisa digambarkan dengan ahli tafsir Al-Quran, atau mungkin bisa digambarkan orang yang istiqomah menghatamkan Al-Quran. Namun di kesempatan lain, dia senang bermaksiat terhadap Allah atau dia menjadi fasik. Jika sampai pada saat itu, maka hari kiamat sudah dekat. Termasuk juga tanda-tanda hari kiamat yaitu adalah qati'atur rahim wa tahwinul amin wa tumanul kha'in. Rawahu At-Tabrani an Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat yaitu masyarakat, manusia sudah tidak senang lagi silaturrahim. Sudah tidak senang lagi berkumpul menyambung sanak kerabat. Dan bisa kita saksikan saat ini banyak seseorang mempermudah hubungannya dengan hanya lewat media sosial. Seperti halnya WA, Facebook, TikTok, dan lain semacamnya. Dan minim yang namanya pertemuan silaturahim. Wa tahwinul amin. Orang yang al-amin, orang yang bisa dipercaya, yang amanah, itu dianggap khianat. Orang yang memang amanah, namun dia dianggap khianat. Dan sebaliknya, watu binal khaid, orang yang memang dia berkhianat, itu dianggap amanah. Subhanallah, Masya Allah. Jika memang terjadi seperti itu, maka sungguh kacau keadaan, tatanan kehidupan di dunia ini. Karena yang diberi kepercayaan bukan orang yang memang mempunyai sifat amanah, akan tetapi yang diberi kepercayaan adalah orang yang memang orang-orang yang berkhianat. Sedangkan orang yang amanah dianggap sebagai orang yang berkhianat. Na'udzubillahi min dzalik. Wa minha, termasuk juga dari tanda kiamat, yaitu adalah intifa'ul akhillah. Intifahul ahillah wa ira al-hilal qabala bi fathataini ay sul'atan ma yuttali'u fayuqalu lailataini. Rawahu At-Tabrani
an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Termasuk dari tanda kiamat itu sudah dekat, yakni adalah bulan sabit terlihat besar. Bulan sabit terlihat besar sehingga seperti halnya bulan yang mempunyai anak bulan. Dari saking terlihat besarnya. Bahkan terkadang bulan sabit pada malam itu sempat menghilang dan muncul kembali. Sehingga orang-orang berprasangka pada malam itu terjadi 2 kali malam. Jika sampai seperti itu, maka itu termasuk dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Wa minha, termasuk dari tanda dekatnya kiamat, yaitu adalah yudhabu as-salihun al-awwalul awwal. Wa tabqa husalatu kahasalati syair awit tamr awit tamri. Rawahu al-Imamu Ahmad wal Bukhari. Termasuk tanda dekatnya hari kiamat, yaitu adalah orang-orang soleh yang sepuh, orang-orang soleh yang memang jelas kesolehannya itu sudah hilang. Hilang di sini bisa diartikan beliau-beliau sudah banyak yang wafat. Yang tersisa siapa? Yang masih hidup siapa? Yang masih hidup hanyalah beberapa manusia yang berkarakter sampah, seperti halnya sampahnya gandum dan sampahnya kurma. Dengan arti lain, kehidupan mereka tidak berkontribusi memberikan manfaat yang jelas. Sebaliknya, kehidupan mereka hanyalah menjadi seperti halnya sampah yang tidak berguna. Wa minha, termasuk dari tanda hari kiamat, yaitu adalah la taqumus sa'atu hatta yakuna az-zu'du rawayatun wal mur'u tasunnu'an. Rawahu Ibnu Nu'aim fil hilyah. Termasuk dari tanda terjadinya hari kiamat, yaitu adalah orang zuhud namun dia bercerita, dan juga orang yang wira'i namun dia tidak bersungguh-sungguh. Mengaku dirinya zuhud, tidak senang dunia, namun hakikatnya dia masih senang dunia. Kezuhudannya tidak murni, hanyalah mencari validasi, pengakuan dari orang-orang yang lain. Mengaku dirinya orang yang wira'i, senang beribadah, istiqomah beribadah, namun kewira'inya tidak bersungguh-sungguh. Dia hanyalah bermain-main saja. Jika sampai pada saat itu sudah termasuk dari tanda dekatnya hari kiamat. Wa minha, termasuk tanda dekatnya hari kiamat, yaitu adalah ayyakuna al-waladu ghaidan wal mataru qaidan wa tafidul la'im faidan. Rawahu at-Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Termasuk tanda dekatnya hari kiamat, yaitu adalah banyak anak namun tidak menjadi kebanggaan orang tuanya. Banyak anak namun menjadi beban masalah orang tuanya. Memalukan orang tuanya. Menyakiti hati orang tuanya. Banyak anak seperti itu. Wal mataru ghaidon. Hujan memanglah turun, namun hujan turunnya hujan tidak lagi menjadi rahmat, tidak lagi menjadi nikmat, melainkan menjadi azab. Wa tafidul la'im faidon, dan juga banyaknya orang yang buruk akhlaknya dan banyaknya tersebut faidon. Dauhnya Rasulullah sangatlah banyak, tidak terhitung. Terjadi seperti itu berarti tanda kiamat, berarti hari kiamat hampirlah dekat. Wa minha, termasuk juga tanda hari kiamat sudah dekat, la taqumu sa'atu hatta yasudu kulla qabilatin munafiquha wa kana zami'un al-qaumu ardhaluhum wa sadul qabilah fasikuhum. Rawahu at-Tabrani an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Termasuk tanda hari kiamat, yaitu adalah orang-orang yang menjadi pemimpin dari kabilah-kabilah, dari kelompok-kelompok seseorang, adalah orang-orang yang munafik.
bukan orang yang jujur, bukan orang yang benar, bukan orang yang amanah, tapi orang-orang yang munafik. Wa kana zaimul qaum ardalahum, dan yang menjadi pemimpinnya mereka adalah orang-orang yang hina. Wasaddu qabilatul fasikuhum, dan juga yang menjadi pemimpin-pemimpin mereka adalah orang-orang yang fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun saat ini kita tidak betul-betul melihat dari pemimpin-pemimpin kita, di sini sudah menjadi wanti-wanti terhadap kita semua, bahwasanya jika memang sudah dekat terjadinya kiamat, maka yang menjadi pemimpin bukan lagi orang-orang yang amanah, bukan lagi orang-orang yang jujur, bukan lagi orang-orang yang benar, yang alim, akan tetapi sebaliknya, yang menjadi pemimpin adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang hina, dan orang-orang yang fasik. Wa minha, termasuk dari tanda kiamat, yaitu adalah khusyuwut tijarah hatta tu'inal mar'atu zawjaha ala tijarah wa qat'ul arham wa fushul qalam wa dhuhur syahadati bizzur. Rawahu al-Imam Ahmad, Al-Bukhari, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Termasuk dari juga tanda-tanda terjadinya hari kiamat, yakni adalah fusyu tijarah. Bisnis sangat menguasai dirinya, sehingga gambaran dari menguasai tersebut, banyak orang-orang perempuan ini harus membantu suaminya menjalankan bisnisnya. Nah, saat ini sepertinya sudah banyak dalam rumah tangga yang bekerja mencari nafkah itu bukan hanya suaminya, melainkan istrinya juga ikut mencari nafkah. Jika memang terjadi seperti itu sudah termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Walaupun sebetulnya seorang istri yang membantu suaminya mencari nafkah, itu sebetulnya tidak ada masalah. Tidak diharamkan oleh syariat, selama dia menjaga undang-undang syariat. Tapi walaupun tidak dilarang oleh syariat, dengan maraknya seorang istri yang membantu suaminya mencari nafkah, bahkan ada terkadang yang mencari nafkah bukan suaminya, melainkan istrinya, ini termasuk sudah tanda dari terjadinya, dari dekatnya hari kiamat. Kemudian qat'ul arham, orang-orang sudah tidak lagi senang menyambung sanak famili. Alhamdulillah, kalau di Indonesia, khususnya daerah Madura, mungkin silaturahim itu masih menjadi suatu hal yang diistiqomahkan. Namun, jika kita melihat di beberapa negara-negara lain, di negara-negara barat, itu sudah banyak yang tidak peduli. Malah, terkadang ada banyak satu tetangga dan tetangga yang lain itu tidak memperdulikan. Dan hal ini sudah banyak terjadi di negara-negara barat sana. Dan semoga tradisi silaturahim yang biasa terlaksana di negara kita, di daerah kita, ini terus terjaga dan istiqomah. Kemudian wafusyul qalam, termasuk tanda dari kiamat adalah orang senang belajar menulis. Wuduhur syahadah bizzur, dan nampaknya persaksian yang jelek, yang buruk. Di sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan wafusyul qalam. Yang dimaksud dengan wafusyul qalam yaitu adalah sebuah kinayah. Kinayah dari apa? Kinayah dari angkasratil kitab wa qillatil ulama. Banyak orang menjadi penulis namun sebetulnya dia tidak mempunyai ilmu. Yakni yaktifuna bita'allumin khatti liyukhalitu al-hukam. Yakni banyaknya orang yang belajar menulis, dia bukan karena
memperjuangkan sebuah keilmuan, melainkan dia sebetulnya ingin dianggap sebagai ahli hukum, ingin dianggap sebagai orang yang cerdas, orang yang pintar. Hakikatnya dia sebetulnya hanyalah pintar menulis saja, melainkan kosong pengetahuannya. Wa minha, termasuk juga dari tanda dekatnya hari kiamat, yaitu adalah ayut takhadal al-amanatu mu'miman wa zakatu mu'roman wa yuta'allamul al-ilmu li ghairi din. Rawahu Turmudi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Termasuk dari tanda dekatnya hari kiamat, yaitu adalah amanah dirampas. Ada orang yang tidak amanah, orang tersebut khianah, namun ingin diakui sebagai orang yang amanah. Waz zakatu mu'roman, sedangkan zakat itu dianggap sebagai ganti rugi. Tidak lagi dilaksanakan dengan sesuai dengan ketentuan-ketentuan zakat seperti ketentuan yang berlaku. Dan juga ini yang menjadi kekhawatiran yang besar. Bagaimana? Wa yuta'allamu al-ilmu li ghairi din. Ilmu diambil dari bukan agama. Maksudnya bagaimana? Sekarang ini sudah mulai banyak masyarakat berpendapat urusan agama, namun sebetulnya dia minim dengan pengetahuan agama. Banyak masyarakat mempercayai perkataan seseorang, yang mana seseorang tersebut berpendapat tentang agama, namun dia tidak mengambil dari agama. Agama ini lahir bukan dari logika manusia. Agama memang datang dari Allah, diturunkan terhadap Kanjeng Nabi, diajarkan terhadap Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengajarkan terhadap para sahabat, dan juga seterusnya terdapat sampai terhadap beberapa ulama. Sedangkan sedangkan sekarang banyak sekali orang-orang yang mengikuti pemahaman agama, namun pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang memang datang dari Allah terhadap Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita diselamatkan dari ilmu-ilmu yang sesat. Wa minha, termasuk juga dari tanda kiamat, yaitu adalah adza atau ar-rajul imra'atahu wa aqqa ummahu wa adna sadiqahu wa aqsa abahu wartafa'at al-aswatu fil masajid. Rawahu at-Tirmidzi an Abi Hurairah aidan. Termasuk tanda dari hari kiamat, yaitu adalah seorang laki-laki lebih tunduk terhadap istrinya daripada ibunya. Sedangkan ibunya dia didurhakai. Ibunya disakiti. Dia lebih tunduk, lebih cinta, lebih sayang terhadap istrinya. Dan juga termasuk dari tanda kiamat, dia lebih dekat dengan sahabatnya dan dia menjauhi ayahnya. Dia mempunyai orang tua laki-laki. Dia mempunyai ayah. Dia mempunyai bapak. Namun sayangnya, dia lebih dekat dengan temannya daripada dengan ayahnya. Bahkan terkadang dia bersama ayahnya seperti halnya orang asing. Orang yang tidak hidup satu rumah. Orang yang seperti halnya tidak hidup bersama-sama. Karena apa? Karena dia lebih dekat dengan orang lain daripada dengan ayahnya. Dan juga termasuk dari tanda kiamat, yaitu adalah masjid-masjid banyak bersuara, namun sedikit orang yang mengatakannya. Namun sedikit orang yang mendengarkannya. Rawahu at-Tirmidzi an Abi Hurairah aidan. Wa minha, termasuk dari juga tanda kiamat, idza dhaharat al-qainah wal ma'azifah wa syuribat al-khamuru wa la'ana akhirun
hadhil ummah awwalaha. Rawahu at-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan. Termasuk dari tanda hari kiamat di sini adalah banyaknya penyanyi-penyanyi orkes-orkes yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dari banyaknya penyanyi tersebut juga banyaknya mabuk-mabukan. Homer-homer diminum, arak-arak diminum, sambil lalu mendengarkan musik dan bergoyang. Banyaknya seperti itu menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Insyaallah, naudzubillahi min dzalik. Kita banyak menyaksikan di media-media sosial betapa bebasnya terkadang di beberapa daerah-daerah tertentu yang katanya menjunjung tinggi kebebasan, namun mengesampingkan yang namanya rambu-rambu syariat. Semoga kita dan beberapa keluarga kita, kerabat kita, teman kita dijauhkan dari kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Termasuk dari juga tanda kiamat adalah orang berjanji membuat sebuah undang-undang, membuat sebuah kesepakatan, namun sayang undang-undang itu justru dikhianati. Jika terjadi seperti itu termasuk juga tanda dekatnya hari kiamat. Wa minha, termasuk dari tandanya kiamat, anna amamad dajjali sanuna khud'atin yukadzibu fiha as-sadiqu wa yusduqu fiha al-kudzabu wa yukhanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah kila wa marruwaybidah qala ar-rajulu at-tafih yatakallamu fi umuril ammah. Termasuk tanda hari kiamat yaitu adalah beberapa anak buah Dajjal di sini menganggap orang yang jujur itu dianggap sebagai orang yang berdusta. Ada orang yang jujur, ada orang yang amanah, namun di sini difitnah. Dia orang yang berdusta. Sebaliknya, sedangkan orang yang berdusta dianggap orang yang jujur. Orang yang tidak amanah dianggap orang yang jujur. Wa yukhawinu fiha al-amin. Dan dia dikhianat, orang yang amanah itu dikhianati. Kemudian wa yu'taminu fiha al-kha'in. Dan orang yang berkhianat itu dianggap amanah. Ini berbalik-balik. Mohon maaf jika kita saat ini melihat di berita-berita internasional, banyak pemimpin-pemimpin kafir barat itu mengatakan demi perdamaian, demi persatuan, demi kemakmuran, kesejahteraan, katanya seperti itu. Namun aslinya di sana ada maksud terselubung, maksud berkhianat, maksud menzalimi. Maka dari itu, jika terjadi seperti itu, kiamat sudah dekat. Kemudian wa yatakallamu fiha arwaybidah. Ruwaybidah banyak berpendapat. Bagaimana yang dimaksud dengan ruwaybidah? Yaitu adalah ar-rajulu tafih yatakallamu fi umuril ammah. Adalah seseorang yang hina, yang tidak mempunyai ilmu, namun dia berbicara tentang sesuatu yang umum. Bisa kita saksikan saat ini. Di media sosial banyak orang-orang yang membuat berita terkadang tidak jelas kebenarannya. Di media sosial, di TV, kita banyak menyaksikan seseorang yang tidak ahli namun berpendapat terhadap sesuatu yang bukan ahlinya. Kejadian-kejadian yang seperti ini adalah termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Dan tentu kejadian yang seperti ini
adalah sebuah kejadian yang tidak dianggap benar. Lebih baik jika kita tidak mengetahui duduk dari sebuah perkara, duduk dari sebuah permasalahan, dan solusi dan perjalanan dari sebuah permasalahan itu, lebih baik kita tidak usah berpendapat. Daripada kita berpendapat, namun yang kita sampaikan adalah sebuah kesesatan, bukanlah sebuah kebenaran. Wa minha, termasuk juga dari tanda hari kiamat, yaitu adalah la taqumus sa'atu hatta taru umuran ngadaman lam tahaddus biha anfusakum itafaqakum sya'nuha fi anfusikum wa tas'aluna hal kana nabiyyukum dzakaran lakum minha dzikran hatta tarul jibal tazulu an amakaniha, rawahul Imam Ahmad wa Tabrani an Samrah ibnu Jandab radhiyallahu anhu. Termasuk dari tanda hari kiamat itu sudah dekat, yaitu adalah melihat sebuah kejadian-kejadian yang besar. Bahwasanya kejadian tersebut tidak menceritakan tentang diri kita, melainkan menceritakan sesuatu yang memang gawat, sesuatu yang memang luar biasa, yang seakan-akan manusia bertanya-tanya, apakah Nabi Muhammad sudah pernah bercerita apa belum? Apa diantaranya? Yaitu banyaknya gunung, terjadinya gunung bergeser dari tempatnya, bergeser dari lokasinya. Beberapa waktu yang lalu, kita sudah banyak menyaksikan kejadian gempa di beberapa daerah, gunung bergeser. Bahkan tidak lama, di beberapa bulan yang lalu, itu juga terjadi di, kalau tidak salah, di Sumatera, di Sulawesi. Sehingga menyebabkan banyaknya bangunan-bangunan yang roboh, bangunan-bangunan yang runtuh. Kejadian yang seperti ini tentu adalah sebuah pertanda bahwasanya hari kiamat sudah dekat. Dan semoga kita diselamatkan dari beberapa bencana-bencana yang terjadi. Terlepas bencana tersebut memang berangkat dari tanda terjadinya hari kiamat, atau memang terjadi dari alami adanya bencana itu sendiri. Wa minha, termasuk juga tanda kiamat adalah idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadiru as-sa'ah. Rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Termasuk dari tanda hari kiamat yaitu adalah banyak suatu urusan itu dipasrahkan terhadap seseorang yang bukan ahlinya. Jika terjadi seperti itu, maka tinggal tunggulah dawuhnya Kanjeng Nabi hari kiamat. Insyaallah. Di sini kita sudah banyak menjumpai urusan agama dipegang oleh orang yang tidak ahli agama. Urusan perekonomian dipegang oleh orang yang tidak ahli ekonomi. Urusan kenegaraan dipegang oleh orang yang tidak ahli negara. Tidak semuanya. Memang betul tidak semuanya. Namun hal ini kita sudah banyak menjumpai. Akhirnya yang terjadi bagaimana? Yang terjadi bukan kemaslahatan, melainkan sebaliknya adalah sebuah kemudaratan. Marilah kita pasrahkan sesuatu hal yang perkara, kita berikan terhadap seseorang yang memang ahli terhadap perkara itu sendiri. Mungkin untuk perjumpaan saat ini saya cukupkan dan kita lanjutkan besok sore. Semoga sedikit ilmu yang kita peroleh saat ini menjadi ilmu manfaat yang barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirun minni wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.